Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mangga dulu. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ceritakan ke Bapak Oh, yang mau diceritakannya itu seperti apa ya? mengenai kehidupan saya sehari-hari, khususnya di aktivitas keluarga saya. Saya sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya terkait hubungan saya dengan kedua orang tua saya. Eh, yang mengganjal kepada hubungan orang tua itu seperti apa gitu? Kalau Bapak boleh tahu. Sebenarnya saya di rumah itu ada saya, kemudian adik dan juga orang tua. Dan yang adik masih kecil-kecil, kemudian saya juga ya sudah bekerja, ya, alhamdulillah. Dan ketika di rumah itu ada orang tua, ketika ingin meminta sesuatu ataupun menyuruh gitu kepada saya selalu ikutin. Saya selalu ikutin sampai suatu saat saya merasa saya kurang nyaman gitu ketika kepada orang tua gitu. Saat saya ingin melawan tapi saya nggak enak, saya ingin menolak permintaan orang tua, saya nggak bisa gitu. Saya ingin menyampaikan sesuatu ke orang tua, saya nggak tahu gitu harus gimana, sampai ya itu saya pendam sendiri gitu di dalam hati gitu. Itu yang mengganjalnya. Kalau saya boleh tahu, orang tua mau bilangnya nama atau biasa aja sapaan, nama sapaan apa? Nama sapaan aja. Ya udah. Andi boleh, saya kakak boleh, siapa aja. Jadi Andi, jadi itu orang orang tua kamu itu kayak gimana gitu? Apa pandangan orang tua kamu kepada kamu yang kamu rasakan? Sepertinya orang tua saya ya mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri, jadi tidak terlalu memperhatikan saya dan waktu mereka untuk saya itu kurang, jadi saya juga jarang ngobrol dengan mereka. Dan orang tua saya melihat saya sebagai orang yang ya gitulah gitu, orang yang mungkin anaknya gitu, tapi tidak, saya rasa kurang dihargai gitu, saya sebagai anak kurang dianggap gitu, karena ya orang tua saya lebih perhatian kepada adik-adik saya sehingga saya tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua gitu. Mungkin orang tua nggak butuh atau apa gitu, padahal kalau misalkan ada apa-apa di rumah, saya yang selalu diandalkan gitu, karena adik-adik saya kan masih kecil gitu. Jadi seperti itu. Sebelumnya juga Bapak mau ngasih tahu juga ya, di dalam sesi bimbingan konseling ini juga kita itu melakukan sesi konseling itu 40 menitan minimal. Dan untuk sesi konseling ini tuh ada beberapa asas yang harus Bapak pahami atau Dede juga pahami. Pertama, asas kerahasiaan. Jadi tuh apa-apa yang Dede ucapin semuanya itu dirahasiakan kayak gitu. Dan ada juga asas keterbukaan. Jadi tuh Andi tuh bisa mengucapkan apa aja yang Andi pikirkan gitu selama ini. Paling itu saja. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, saya sudah siap dengan segala resiko yang terjadi, karena saya pun datang ke sini sudah mempertimbangkan hal itu. Jadi itu tadi untuk yang tadi Andi bicarakan itu bisa Bapak ambil kesimpulan sementara dulu ya. Ya silakan. Untuk kesimpulannya itu, jadi itu Andi itu punya permasalahan kepada kedua orang tua ya. Yang Andi itu sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang Andi katakan seperti itu. Betul. Akan tetapi Andi itu tidak bisa karena keterbatasan komunikasi sama orang tua, apalagi orang tuanya juga sibuk seperti itu. Betul Pak. Oke. Jadi itu apa ada lagi gitu yang Andi
rasakan gitu kepada orang tua, kalau nggak ayah atau ibu Andi kayak gitu? Ya saya merasa kesal aja kepada mereka gitu karena kurang memperhatikan saya dan juga kurang menganggap saya. Kadang juga di rumah ketika saya perlu untuk misal keuangan pun kadang jarang untuk membantu gitu orang tua saya. Tapi kalau ke adik-adik saya suka membantu banget orang tua. Memang saya sudah kerja gitu, tapi saya tetap masih perlu ada sesuatu gitu yang perlu bantuan ke orang tua. Itu yang membuat saya kesal aja sih terkait kepada orang tua saya gitu. Kalau tadi kan Andi kan menyinggung tentang keuangan ya. Kalau Bapak boleh tahu, ayah sama ibu Andi itu bekerja di mana? Ayah sama ibu, kalau ayah itu ada serabutan, kalau ayah, dan ibu rumah tangga. Baik, untuk sekarang Bapak paham apa yang Andi rasakan. Tapi apa bolehkah Bapak untuk memberikan beberapa metode yang insya Allah semoga ini bermanfaat untuk Andi ya ke depannya. Apakah Andi bersedia? Boleh, saya bersedia. Untuk metodenya ini, nama metodenya adalah Gestalt terapi, yang dimana metode ini tuh untuk mendorong Andi supaya bahasanya itu kayak sadar lah gitu, bahasanya mohon maaf bahasanya, untuk sadar gitu terhadap keadaan juga. Mungkin orang tua juga kayaknya Pak ingin juga gitu ya kepada Andi juga. Moga aja Andi juga bisa memahami orang tua, kalau enggak orang tua juga bisa seret juga ke Andi, paling gitu ya. Udah. Baik. Baik, untuk metodenya paling Andi refleksikan dulu lah posisi badan dulu. Direlakskan Pak. Ya, direfleksikan. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Baik, sekarang Andi bayangkan orang tua, apa yang sebenarnya Andi ingin katakan, seperti itu. Orang tua, Ya. Bapak, Ibu, Andi ingin ngobrol dengan Bapak dan juga Ibu. Andi ingin menceritakan apa yang Andi rasakan. Kalau Andi itu ada sesuatu yang ingin Andi ceritakan, ngobrol curhat terhadap aktivitas sehari-hari Andi pada Bapak dan Ibu, dan Andi juga minta Bapak Ibu agar bisa meluangkan waktunya dan agar bisa memperhatikan Andi meskipun memang Andi udah sekarang bekerja, tapi Andi memang baru aja lulus dari SMK gitu bekerja, jadi masih perlu bimbingan Bapak Ibu. Dan Andi mohon, Andi ingin Bapak Ibu senantiasa di sisi Andi untuk memberikan semangat dan juga doa-doanya. Seperti itu Pak. Ya. Apakah perasaannya masih sreg atau gimana gitu? Masih gak enak mas? Sekarang masih sudah agak belum, tapi masih ada yang mengganjal. Ya. Coba kepalkan tangan Andi. Bayangkan Andi tuh sekesal apa sama orang tua yang Andi rasakan seperti itu. Dan bayangkan di depan Andi tuh ada orang tua yang sebenarnya ingin Andi luapkan apa yang Andi katakan seperti tadi, paling seperti itu. Katakan sekarang gitu. Iya, seperti itu. Bapak, Ibu, Andi ingin perhatian dari Bapak dan juga Ibu. Andi tidak ingin dibiarkan saja. Bapak Ibu jangan fokus, jangan sibuk pada pekerjaan Bapak Ibu, dan juga jangan hanya memperhatikan adik-adik Andi. Bapak Ibu juga harus memperhatikan Andi karena Andi juga merupakan
anak dari Bapak Ibu, Andi mohon Bapak Ibu agar bisa memberikan waktu dan juga perhatiannya meskipun sebentar dan sedikit kepada Andi. Sudah. Baik. Sekarang hembuskan, rilekskan lagi. Sekarang buka matanya. Rilekskan tangannya dan mengepal lagi. Bagaimana perasaannya sekarang? Sekarang perasaannya udah plong, alhamdulillah udah agak plong. Rasa dikeluarkan gitu. Berarti rasanya itu serasa kayak Andi itu udah melampiaskan ya apa yang ada di dalam diri Andi gitu ya, terhadap unek-unek Andi yang ada di pikiran, seperti itu. Betul, betul Pak. Betul Pak. Betul. Apakah ada lagi gitu yang Andi pikirkan sekarang atau udah merasa mendingan? Sekarang sudah cukup membaik ketimbang dari awal sebelum saya melakukan tadi membayangkan terkait apa yang saya ucapkan, dan setelah saya bayangkan tadi saya sudah merasa baik, plong, dan juga cukup bisa berpikir fresh, bisa nyaman gitu, pikiran saya bisa tidak terpuruk tadi. Sekarang sudah agak mulai bisa jernih berpikir. Baik. Berarti sekarang Andi itu sudah menyadari apa yang ingin Andi pikir, yang ingin Andi ucapkan kepada orang tua terkait apa yang Andi rasakan selama ini ya. Betul. Gitu. Nanti apakah Andi siap nanti kalau seandainya Andi itu nanti pulang dari sini menuju orang tua lalu mengungkapkan kepada mereka apa yang Andi rasakan? Apakah berani? Saya masih mempertimbangkan karena saya masih agak ya belum tahu gitu, nanti takut gimana respon dari kedua orang tua. Meskipun saya sudah agak lebih berani sekarang, tapi masih belum, rasanya masih belum ini mau untuk ketemu sama orang tua. Tidak apa-apa, itu juga suatu kemajuan juga buat Andi lah. Dan Andi juga udah membuat tekad pada diri sendiri juga, itu suatu pencapaian bagus awalan buat Andi sendiri. Baik, tadi oh iya, saya saat Bapak berbicara tekad, ternyata saya sekarang kurang tekad untuk ketemu orang tua, untuk berbicara hal yang seperti tadi ke orang tua. Tekad saya kurang. Sekarang saya akan bertekad gitu untuk bersedia untuk menemui orang tua, berbicara, ngobrol seperti yang saya ucapkan tadi dan yang Bapak arahkan. Sekarang saya sudah berani untuk bertemu dengan orang tua karena saya udah siap tekadnya gitu. Tadi tekadnya belum, sekarang siap Pak gitu. Nah itu bagus Andi, kamu ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran tuh, kayak gitu. Nanti tuh paling untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya, paling kayak gitu. Baik. Tapi untuk kesimpulannya dalam sesi ini paling Andi tuh harus berani lagi ya mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran Andi. Dan kalau ada seandainya Andi ada unek-unek atau ada sesuatu yang mengganjal pada diri Andi, maupun itu orang tua atau tentang teman atau sahabat atau yang lainnya, Andi itu harus mengungkapkan apa yang sejujurnya kepada teman kayak gitu atau orang tua sekalipun, seperti itu. Baik, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas saran dan juga nasihatnya. Saya akan melaksanakan saran dan juga nasihat Bapak setelah bimbingan ini. Saya merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang saat saya telah menceritakan dan juga konsultasi kepada Bapak sekarang. Saya udah tambah fresh ketimbang tadi saat saya masuk. Terima kasih Pak atas masukannya, atas arahannya. Saya akan laksanakan apa yang Bapak perintahkan untuk nanti kemudian saya sampaikan lagi kepada Bapak atau laporkan di pertemuan berikutnya Pak.
Berarti nanti untuk sesi selanjutnya itu kira-kira mau di hari apa? Kalau di hari Rabu saya kosong Pak. Baik, berarti di hari Rabu ya. Siap. Berarti saya juga insya Allah saya akan usahakan di hari Rabu juga saya akan ada lah untuk di sesi selanjutnya. Gitu. Siap. Baik, baik, baik. Baik, dicukupkan sekian. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak atas ujangannya, nasihatnya dari saya akan turuti dan mohon doanya juga semoga saya bisa lancar berbicara kepada orang tua dan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu saya izin pamit ya Pak untuk sesi konsultasi ini. Ketemu hari Rabu ya Pak. Ya, monggo silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya, sehat sekarang? Alhamdulillah sekarang kabar saya sehat, baik, juga lancar, sudah lebih meningkat dari pertemuan sebelumnya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya orang tua sekarang? Orang tua udah sehat, udah baik, dan saya bisa lebih cair juga sekarang dengan orang tua berkat hasil dari bimbingan yang bersama Bapak di beberapa hari kemarin gitu. Seperti itu Pak. Sekarang Bapak mau tanya nih perkembangan Andi untuk saat ini. Kan mengenai tentang insiden konflik kemarin ya. Andi bagaimana rasa-rasanya sekarang kepada orang tua? Alhamdulillah kepada orang tua sekarang udah nggak canggung lagi, sekarang bisa lebih dekat dan saya bisa lebih lancar bercerita atau curhat kepada orang tua karena setelah apa yang Bapak sampaikan waktu pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi tuh bagaimana gitu respon orang tua tadi? Jadi respon orang tua awalnya cuek, awalnya ya seperti itulah, kurang memperhatikan. Tapi setelah saya terapkan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak arahkan kepada saya, dan alhamdulillah orang tua juga mengerti. Ternyata saya baru tahu bahwa orang tua pun punya masalah atau keluhannya sendiri gitu dan mereka tidak terbuka kepada saya ternyata. Tapi setelah saya coba buka pembicaraan, buka topik pembicaraan, alhamdulillah orang tua bercerita masalah yang mereka alami gitu terkait dengan saya juga. Dan setelah itu saya coba bantu ke orang tua dan orang tua pun merasa nyaman gitu, merasa tenang, merasa terbuka dan sudah dan masalahnya bisa terselesaikan lah dengan saya juga bisa membantu orang tua gitu di hari-hari kemarin tuh sehingga hubungan saya dengan orang tua karena hal itu sekarang bisa menjadi lebih dekat Pak. Jadi lebih dekat. Jadi tuh sekarang mah orang tua sudah bisa memahami ya apa yang Andi rasakan. Betul Pak, betul banget Pak. Tapi Bapak mau nanya Pak, untuk dampak positif yang tadi kita lakukan sesi kemarin tuh seperti apa kalau yang Andi rasakan saat ini? Yang saya rasakan awalnya saya merasa tertutup, saya merasa canggung, saya merasa takut. Tapi setelah sesi konsultasi dan juga menyampaikan cara dari Bapak, saya merasa lebih semangat, saya merasa lebih kuat, lebih tegar, saya merasa lebih terbuka dan juga lebih memiliki tekad gitu ingin berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Awalnya memang saya tidak tahu, ternyata saya tidak tahu kalau saya punya masalah, tapi setelah konsultasi dengan Bapak ternyata saya tahu masalahnya yang itu gitu sehingga saya bisa memperbaiki masalahnya dan juga saya bertemu dengan orang tua untuk ya bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi gitu dengan memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu Pak. Ya. Alhamdulillah kalau Andi sudah punya pemikiran positif sekarang, orang tua juga udah memahami apa yang Andi katakan. Alhamdulillah. Jadi itu sekarang Andi itu udah merasa plong ya, betul, sekarang. Ya, gitu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal gitu bagi Andi? Sejauh ini sudah tidak ada lagi karena alhamdulillah kemarin atas saran dari Bapak saya terapin, saya sampaikan kepada orang tua dan bukan hanya itu ternyata setelah itu pun saya dan orang tua sama-sama memperbaiki diri, sama-sama saling mentoleransi, saling meningkatkan, membantu satu sama lain gitu. Awalnya saya di rumah itu kurang peka terhadap pekerjaan rumah, sekarang saya lebih semangat mengerjakan rumah,
pekerjaan rumah dan orang tua pun juga sama, kita bareng-bareng bekerja rumah sehingga awalnya yang memang pekerjaan rumah itu hal yang mengganjal bagi saya sekarang sudah tidak mengganjal lagi karena saya sudah bisa membangun hubungan baik dengan kedua orang tua saya, Pak. Sekarang berarti tidak ada permasalahan lagi ya buat Andi? Alhamdulillah tidak, Pak. Sekolah pun lancar ya sekarang? Sekarang kebetulan saya sudah lulus, Pak, sudah bekerja juga. Memang terlihatnya saya seperti anak sekolah karena emang baru lulus SMK gitu ya, Pak. Tapi ya saya lulus dan juga ada kerja gitu ya, Pak, part time gitu. Berarti kalau Bapak tadi bertanya kerjaannya saya lancar, alhamdulillah, Pak. Jadi saya kinerja saya di pekerjaan menjadi lebih tinggi, meningkat gitu performanya karena di rumah di keluarga saya juga semakin membaik gitu dengan hubungan orang tua. Berarti kerjaan juga lancar, hubungan sama orang tua juga lancar gitu Lancar, ya betul seperti itu. Berarti untuk segala apa yang Andi rasakan dari bimbingan konseling kemarin itu sudah terselesaikan sepenuhnya? Alhamdulillah sudah terselesaikan, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk sekarang alhamdulillah lah, untuk permasalahan Andi Bapak anggap sudah beres gitu ya. Baik, Pak. Jadi kalau ada apa-apa lagi, kalau ada sesuatu yang ingin Andi katakan, bisa Andi katakan sekarang. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa gitu. Paling yang ingin saya katakan, saya ucapin terima kasih aja kepada Bapak karena telah membantu hubungan saya dengan orang tua bisa menjadi lebih baik gitu atas berkat bantuan dari Bapak dan juga atas bantuan Bapak juga saya sudah merasa terbuka dan juga plong dengan diri sendiri. Saya jadi tahu masalah saya apa dan saya sekarang bisa memperbaiki masalah dan mencarikan solusinya sehingga sekarang saya bisa lebih semangat, lebih antusias dalam menjalani kehidupan gitu. Dalam menjalani kehidupan di sehari-hari seperti itu, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak aja kepada Bapak dan mungkin nanti apabila saya ada persoalan lagi, saya mohon izin mungkin ingin datang lagi kepada Bapak untuk mengkonsultasikan permasalahan yang saya miliki gitu, Pak. Iya, tenang saja Andi. Jadi itu kalau ada permasalahan apa-apa, Bapak juga selalu terbuka ya untuk siapa aja. Gitu. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Berarti sekarang udah permasalahan udah beres, Andi juga udah plong lagi pikirannya, kerjaan udah selesai. Betul Pak. Sama orang tua juga hubungannya sudah baik. Gitu betul ya. Pak. Kalau sama adik gimana? Kalau adik ya karena adik masih kecil jadi ya biasa ya baik aja gitu, yang adikku saya sering main juga, saya sering bercanda dengan adik. Kalau awalnya karena saya ada dengan orang tua itu ada kendala di hubungan sehingga dengan adik pun saya jadi kurang sosialisasi, tapi sekarang dengan orang tua sudah membaik sehingga dengan adik pun saya jadi semakin dekat, semakin bisa membantu mereka. Dan kadang ketika saya telah pulang kerja dari part time saya memberikan oleh-oleh lah atau hadiah kepada adik dan adik pun menjadi senang bahagia gitu dengan hal itu. Alhamdulillah. Berarti adik juga hubungannya udah baik. Baik Pak, alhamdulillah baik. Baik, kalau untuk kayak gitu Bapak nyatakan udah beres ya untuk sesi konseling kayak kali ini. Terima kasih Pak. Gitu. Baik. Mungkin kalau Andi ada apa-apa juga hubungi Bapak aja. Baik, kalau baik. Ada siap Bapak, siap. Laksanakan. Baik, apa ada lagi atau sudah cukup? Cukup, kalau saya cukup. Baik. Kalau gitu. Kita tutupkan sesi konseling ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Bapak. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih saya ucapin sekali lagi. Saya mohon izin pamit untuk melanjutkan untuk ke rumah dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya selama ini. Nanti saya hubungi lagi kalau saya ada apa ya. Makasih ya Pak. Ya.